Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, dikit lagi bulan puasa bakalan berakhir dan kita bakal masuk ke Lebaran, yang dimana di hari raya Idul Fitri nanti pastinya banyak banget nih yang pengen beli HP. Dan di video kali ini saya bakal coba nih kasih 7 rekomendasi HP di bawah 4 jutaan. Tepatnya kita ambil dari range harga 2 sampai 4 jutaan ya guys ya. So, daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go. Yang pertama kita kasih dulu yang harganya 2 juta pas ya guys ya. Nah, di harga 2 juta pas di sini ada Redmi Note 9, HP jawara dari Redmi seri Note 9 ya guys ya. HP ini tuh nggak main-main, harganya cukup lumayan oke juga nih buat di kantong. Untuk spesifikasinya sebagai berikut. Layarnya sendiri berukuran 6,53 inch dengan desainnya yaitu Dots Display. Lalu untuk layarnya sendiri menggunakan panel IPS dengan pencerahannya hingga 450 nits, lalu menggunakan resolusi Full HD+, dan juga layarnya sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5 ya guys ya. Lalu untuk spesifikasi jeroannya, si Redmi Note 9 ini menggunakan chipset MediaTek Helio G85 dengan pabrikasi 12 nanometer. Didukung dengan GPU-nya yaitu Mali G52 MC2. Nah, untuk baterainya sendiri Redmi Note 9 berkapasitas 5020 mAh dengan dukungan fast charging hingga 18 watt. Lalu untuk kamera belakangnya, si Redmi Note 9 ini memiliki 4 kamera ya, alias konfigurasi quad kamera. Dengan kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, dan 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Lalu untuk kamera selfie-nya memiliki resolusi 13 megapiksel ya guys ya. Nah, untuk harganya sendiri untuk sekarang Redmi Note 9 dengan varian 4/64 dibanderol cuman di kisaran 1,999 alias 2 jutaan pas. Lalu di posisi yang kedua ada Redmi 9T. Kenapa ambil Redmi 9T bang? Nah, saya saranin buat ambil Redmi 9T yang versi 6/128 ya, karena itu performanya bener-bener gahar ya guys ya untuk varian yang itu, dan bisa dipakai dengan jangka panjang juga. Nah, untuk layarnya di sini memiliki ukuran 6,53 inch dengan desain water drop ya guys ya. Lalu untuk layarnya sendiri menggunakan panel IPS dengan pencerahannya hingga 400 nits, lalu resolusinya Full HD+, dan untuk perlindungan layarnya sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3 ya guys ya. Jadinya aman banget nih si Redmi 9T untuk masalah layarnya. Lalu untuk dapur pacunya, si Redmi 9T menggunakan chipset Snapdragon 662 dengan pabrikasi 11 nanometer. Didukung dengan GPU-nya yaitu Adreno 610. Lalu untuk baterainya sendiri berkapasitas 6000 mAh dengan dukungan fast charging hingga 18 watt. Lalu memiliki konfigurasi 4 kamera alias quad kamera guys ya, dengan kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel untuk ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, dan 2 megapiksel untuk lensa depth sensor ya guys ya. Nah, untuk kamera selfie-nya sendiri Redmi 9T memiliki resolusi 8 megapiksel aja. Lalu untuk harganya sendiri sekarang itu dibanderol cuma 2,3 jutaan aja untuk varian 6/128 ya guys ya. Di posisi ketiga ada Redmi Note 10, HP jawaranya Super AMOLED. Nah, untuk layarnya sendiri di sini memiliki ukuran 6,43 inch dengan menggunakan desain dot display guys ya. Dan untuk dot displaynya diposisikan di tengah ya guys ya, jadi terkesan seperti HP flagship. Lalu untuk layarnya sendiri menggunakan panel Super AMOLED dengan pencerahannya hingga 450 nits, lalu sudah menggunakan resolusi Full HD+, dan untuk proteksinya sendiri menggunakan Corning Gorilla Glass 3 ya guys ya. Jadi untuk layarnya di sini benar-benar juara banget si Redmi Note 10 ini. Lalu untuk dapur pacunya di sini nggak kalah menarik. Nah, si Redmi Note 10 memiliki spesifikasi yang cukup gahar juga nih, dengan menggunakan chipset Snapdragon 678 dengan pabrikasi 11 nanometer. Didukung dengan GPU-nya yaitu Adreno 612, dan untuk baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan super fast charging hingga 33 watt. Jadinya cepet banget nih untuk pengisian daya baterainya si Redmi Note 10 ini. Lalu untuk kamera belakangnya sendiri memiliki konfigurasi 4 kamera alias quad kamera dengan
dengan kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, dan 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Lalu untuk kamera selfie-nya beresolusi 13 megapiksel ya guys ya, dan untuk hasil kameranya benar-benar juara banget si Redmi Note 10 nih. Saya akuin jempol untuk hasil kualitas fotonya dari Redmi Note 10. Nah, untuk harganya sendiri si Redmi Note 10 dibanderol cuman 2,4 jutaan aja untuk varian 4x64. Lalu di posisi selanjutnya ada Xiaomi lagi nih, yaitu Poco X3 NFC. Ya, HP ini bisa dibilang HP yang cukup masih killer banget untuk saat ini. Apalagi harganya udah agak sedikit turun ya sejak Poco X3 Pro menyerang dunia ini. Nah, untuk layarnya sendiri di sini memiliki ukuran layar sebesar 6,67 inch dengan menggunakan desain DOS display guys ya. Lalu untuk panelnya menggunakan panel IPS, refresh rate-nya hingga 120 Hz, terus juga support HDR10, lalu untuk pencerahannya hingga 450 nits ya guys ya, dan untuk resolusinya menggunakan resolusi Full HD Plus, dan untuk perlindungan layarnya menggunakan seri Corning Gorilla Glass 5 ya guys ya. Yang menarik dari Poco X3 NFC ini adalah masalah dapur pacunya. Ya, didukung dengan chipset Snapdragon 732G dengan pabrikasi 8 nanometer, didukung dengan GPU-nya yaitu Adreno 618. Nah, untuk baterainya sendiri memiliki kapasitas baterai sebesar 5160 mAh dengan dukungan super fast charging hingga 33 watt. Nah, lalu untuk kameranya sendiri memiliki 4 kamera belakang nih, dengan kamera utamanya beresolusi 64 megapiksel dengan menggunakan sensor Sony IMX682. Jadinya untuk hasil fotonya nggak usah diragukan lagi. Lalu 13 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, dan 2 megapiksel untuk lensa depth sensor ya guys ya. Nah, untuk kamera selfie-nya memiliki resolusi 20 megapiksel ya guys ya. Nah, untuk harganya sendiri untuk sekarang yang varian 6x64 dibanderol dengan harga 2,9 juta ya guys ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen beli Poco X3 NFC masih worth it banget untuk sekarang ya guys ya. Lalu di deretan kelima ada Realme 8 ya guys ya. Untuk spesifikasinya sebagai berikut. Memiliki layar 6,4 inch dengan menggunakan desain DOS display. Lalu untuk layarnya sendiri sudah menggunakan layar bertipe Super AMOLED dengan pencerahannya hingga 1000 nits ya guys ya. Jadi untuk layarnya di sini lumayan terang si Realme 8 ini. Nah, untuk dapur pacunya sendiri menggunakan MediaTek Helio G95 dengan pabrikasi 12 nanometer. Didukung dengan GPU-nya yaitu Mali G76 MC4. Nah, untuk baterainya sendiri memiliki kapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging hingga 30 watt ya guys ya. Jadi untuk masalah dapur pacunya cukup oke juga nih. Lalu memiliki konfigurasi 4 kamera belakang dengan resolusi kamera utamanya beresolusi 64 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, dan 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Lalu untuk kamera selfie-nya memiliki resolusi 13 megapiksel ya guys ya. Nah, untuk harganya sendiri Realme 8 ini dibanderol dengan harga 3,6 jutaan untuk varian 8x128. Lalu di deretan ke-6 ada Samsung nih, yaitu Samsung Galaxy A32. Nah, untuk spesifikasinya sebagai berikut. Untuk layarnya sendiri memiliki ukuran 6,4 inch dengan menggunakan desain DOS display guys ya. Lalu untuk layarnya sendiri menggunakan panel Super AMOLED dengan dukungan refresh rate hingga 90 Hz dan juga memiliki pencerahan hingga 800 nits ya guys ya. Lalu untuk dapur pacunya si Samsung Galaxy A32 ini menggunakan chipset MediaTek Helio G80 dengan pabrikasi 12 nanometer. Didukung dengan GPU-nya yaitu Mali G52 MC2. Nah, untuk baterainya sendiri memiliki kapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging hingga 15 watt aja. Dan untuk kameranya di sini memiliki quad kamera dengan kamera utamanya beresolusi 64 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 5 megapiksel untuk lensa makro, dan 5 megapiksel untuk lensa depth sensor. Lalu untuk kamera selfie-nya memiliki resolusi 20 megapiksel guys. Nah, untuk harganya sendiri di sini bisa dibilang Samsung Galaxy A32 ini agak sedikit mahal ya guys ya, tapi saya sebelum nyebutin harganya saya sedikit notice. Nah, untuk teman-teman yang fanboy Samsung bisa aja ambil Samsung Galaxy A32 ini karena untuk spesifikasinya yang ditawarkan cukup lumayan gahar juga ya guys ya. Nah, untuk harganya sendiri di sini dibanderol dengan harga 3,8 jutaan untuk varian 8x128 ya guys ya. Jadi agak sedikit lumayan mahal.
Di deretan terakhir ada si The Beast, ya, yang dimana HP ini bener-bener killer banget. Dan kita posisikan di paling terakhir ya guys ya. Nah untuk HP-nya yaitu Poco X3 Pro. Jadi nggak usah ditanyakan lagi untuk spesifikasinya seberapa gahar si Poco X3 Pro ini. Nah untuk spesifikasinya sebagai berikut. Untuk layarnya sendiri memiliki layar berukuran 6,67 inch dengan menggunakan dot display guys ya. Lalu untuk panelnya menggunakan panel IPS dengan dukungan refresh rate hingga 120 Hz. Terus juga sudah mendukung HDR10, lalu memiliki pencerahan hingga 450 nits. Lalu juga untuk layarnya sudah menggunakan resolusi Full HD+, dan juga sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass seri 6. Jadinya cukup aman banget untuk layarnya si Poco X3 Pro ini. Nah, untuk dapur pacunya di sini yang diunggulin dari Poco X3 Pro ini. Di sini untuk chipsetnya menggunakan seri Snapdragon 860 dengan pabrikasi 7 nanometer. Didukung dengan GPU-nya yaitu Adreno 640, dan untuk kapasitas baterainya memiliki 5160 mAh dengan dukungan super fast charging hingga 33 watt. Jadi HP ini cocok banget nih untuk para teman-teman yang suka main game mobile ya guys ya. Jadi HP ini cukup recommended banget dan saya udah sering ngebahas HP ini guys ya. Kalau misalnya penasaran bisa aja tonton playlist untuk Poco X3 Pro ini. Ya untuk kameranya sendiri di sini memiliki konfigurasi 4 kamera dengan kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, dan 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Lalu untuk kamera selfie-nya memiliki resolusi 20 megapiksel ya guys ya. Lalu untuk harganya sendiri ya, untuk harganya sendiri di sini relatif lebih murah si Poco X3 Pro ini. Untuk varian 8/256 dibanderol dengan harga 3,999 juta alias 4 juta. Kita genapin aja jadi 4 juta ya guys ya. Dengan spesifikasi yang ditawarkan di sini Poco X3 Pro sangatlah recommended banget. Oke guys, itu dia ke-7 smartphone rekomendasi dari 2 juta sampai 4 jutaan. Ya, kalau misalkan teman-teman punya playlist lainnya ataupun punya rekomendasi HP lainnya bisa aja langsung tulis di kolom komentar ya guys ya. Karena banyak banget sih HP di luar sana dari mulai 2 jutaan sampai 4 jutaan yang memiliki spesifikasi yang lebih gahar ya guys ya. Jadinya kalau misalkan teman-teman punya rekomendasi HP lainnya bisa aja langsung tulis di kolom komentar, kita sharing rame-rame. HP apa yang paling worth it di harga segini untuk lebaran nanti. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Lebaran sebentar lagi, Lebaran sebentar lagi, Lebaran sebentar lagi.